Bagaimana Kiai caranya? Mudah ya. Para ulama-ulama menjelaskan perbanyak baca sholawat, terutama sholawat Ibrahim yang biasa kita baca setiap sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Setiap pada sholat minimal 1 kali atau 3 kali atau kita 11 kali. Geus ulah leuwih ti sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji yang dilantunkan oleh para malaikat Allah itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji yang dilantunkan oleh seluruh binatang melata, pohon-pohon, kerikil-kerikil, dan kita semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah keharibaan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpul kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita para kiai, para asatidzah, termasuk Bapak Kecamat-camat kita hadir, Kapolsek kita hadir, dan Ramil, dan semua jajaran di aparatur pemerintah, RT, RW, pasti lurah. Alhamdulillahirabbil, termasuk yang paling tua di antara kita, Bapak Supendi BF, yang mungkin kehadirannya ini tidak dikehendaki oleh jamaah di sini. Sebelum berangkat saya bilang kalau Haji Pendi ikut ini enggak hujan, tapi kalau ikut ini pasti hujan. Tadinya enggak mau saya ajak, tapi udah ada di pojok mobil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan berbagai ibadah-ibadah. Ini semua ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Ketika kita mendapat ampunan, ingin diridhoi Allah dan ingin kita ke surga. Jelas, jelas.
Insya Allah iya kabeh dihampura ku Allah. Kapolsek kita diampuni dosanya, camat kita diampuni dosanya, lurah dan seluruh jajarannya insya Allah termasuk para ustadz kiai diampuni dosa, amin. Nu teu dihampura hiji doang Haji Pendi. Pen ka sorga moal kira-kira. Pasti insyaallah. Di atas panggung Bapak Camat kita berani nggak susuitan? Enggak kan? Kapolsek kita berani nggak? Coba Haji Pendi. Tuh. Pi sorgaeun apa pi nerakaeun eta? Surga dong. Masya Allah. Wasari'u ila magfiratin wa jannah. Bersegeralah untuk mengambil ampunan Allah dan surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Pen kabitah henteu ka sorga. Pastilah. Ji, Tukang ngaji. ya Allah. Camat kita, kapolsek kita udah ada di sorga. Haji Pendi masih nyelap keneh di neraka. Kata siapa ada surga? Jelas teh, jelas. Masya Allah, masa hari Lebaran Haji Pendi bawa jablay? Ngojek ya ngojek. Ngojek. Jelas. Ari eta segala ka pantai, eta teh datang ke macet jalan. Piknik kok. Piknik. Masa hari Lebaran Haji Pendi saling menghujat? Mestinya hari Lebaran kita saling memaafkan, tapi kan Haji Pendi saling menghujat tetangganya, menghujat saudaranya, pi sorgaeun apa pi nerakaeun? Teu mere zakat. Jelas. Masya Allah. Jangan dianggap mudah menggapai ampunan Allah, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat baginda Nabi Allah Adam alaihi salam. Masya Allah, dari negara India masyan ila Makkah, jalan kaki dari India menuju Makkatul Mukarramah. Untuk apa? Untuk mencari ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ieu ngalaksanakeun haji lempang suku ti negara India datang ke Mekah. Pen coba jajal ayeuna ti kampung Pisangan Pansor ya. Pisangan Pansor udah, sekarang pulangnya nanti jalan kaki ke rumah. Berani ente? Masya Allah. Pen kalau dari sini Pisangan Pansor pulang ke pondok jalan kaki, insya Allah diampuni dosa oleh Allah dan dimasukkan ke sorga. Daek moal. Ya Allah ya Rabbi. Masyan minal Hindi ila Makkah, jalan kaki dari negeri India menuju Makkatul Mukarramah. Tuh Masya Allah. Setelah melaksanakan ibadah haji atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Adam diperintah oleh Allah untuk merehab Ka'bah Baitullah yang pada saat itu sudah berusia 2000 tahun. Atuh geus nyarek celekan dihadean ku Nabi Adam.
Ka'bah berarti mencari ridho Allah, ampunan Allah, surga Allah, membangun Ka'bah Baitullah. Di pinggir rumah Haji Pendi ada masjid Hasbunallah. Itu bagian daripada Ka'bah. Kenapa itu lampunya mati didiamkan saja? Belum kebeli. Pen. Kan itu masjid bocor. Kenapa dibiarkan saja? Belum sempat Kiai. Belum sempat. Mencari ampunan Allah, mencari keridhaan Allah dan surga. Tuh di pinggir kita ada pondok pesantren, di pinggir kita ada majelis taklim, ada musola, ada masjid. Kita punya harta, kita bangun musola, bangun majelis taklim, bangun pondok pesantren. Ini insya Allah akan mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak di sini pesantren yang dibangun oleh Haji Pendi? Ada enggak? Musola ada enggak? Majelis taklim ada enggak? Masjid ada enggak? Atuh pinarakaeun mah. Saya nggak mau kalem Kiai. Ya Allah. Jelas? Tuh Pak Camat kita udah banyak membangun masjid. Masya Allah Kapolsek kita udah banyak membetulkan musola. Meureun deh. Makanya Abah aja tadi bilang bahwa Kapolsek, camat, insya Allah, dewan udah ada di sorga, kunaon Haji Pendi di neraka. Nunggu Pak Camat. Segala nunggu Pak Camat. Saya kan ketumnya. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini disiapkan oleh bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah jelema anu takwa, tandana anu takwa ieu teh ya siap ngabangun majelis taklim, siap membangun musola, siap membangun pondok pesantren, siap membangun masjid-masjid. Ini tanda orang yang bertakwa, pasti bakal menang surga Allah Subhanahu. Jelas ceng. Haji Pendi ka surga apa ka neraka? Neraka. Eta raon duit 1000 atau sapira 1000. Ya Allah, yuk kita masuk ke rombongan orang-orang yang bertakwa. Petani yang bertakwa surga, pedagang yang bertakwa surga, ustadz kiai yang bertakwa surga, pejabat yang bertakwa ya sorga. Jelas? Kalau ada polisi menggembok masjid ke sorga moal. Ih, saya tadi Haji Pendi. Kira aku udah saya ngomong mesin. Pada eta polisi Haji Pendi. Atuh kapal saya kurang memoal lah. Masya Allah. Kunaon eta ku Haji Pendi ongkoh, eta Haji Pendi tokoh, jelema nu deuk sarolat masjid digembok, eta tokoh pisorgaeun apa pinarakaeun? Euy. Pen. Ngomong atuh. Masya Allah, mencari magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan Allah dan surga Allah. Yuk kita lihat betapa luar biasa baginda kita Nabi Allah Nuh alaihissalam bertawaf mengelilingi Ka'bah di atas air ketika banjir bandang. Ketika terjadi banjir bandang, Ka'bah oleh Allah diangkat di atas permukaan air. Nabi Allah Nuh dan seluruh pengikutnya berada di bahtera dan di situ memutar Ka'bah, bertawaf di atas permukaan air. Betapa luar biasa pergerakan Nabi Nuh untuk apa? Mencari magfirah, mencari ampunan Allah, mencari surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa?
uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Masya Allah, padahal Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Dewan yang ada di sini lagi sibuknya luar biasa kan? Termasuk Bapak Dan Ramil sibuk kan? Tapi karena ingin surga, duduk di lingkungan kita. Alhamdulillah. Coba Haji Pendi, ieu mun tadi dibere berkat daekeun moal diuk di dia. Berkat harus. Hei Pen, iya mun tadi bere berkat daek moal di dia. Pak Camat kita, Pak Kapolsi kita kalau nggak dikasih berkat marah nggak? Enggak kan? Haji Pendi marah ente. Marah dong. Berarti kan pisorgaeun camat. Kapaksa. Coba Masya Allah. Kadang-kadang kita merendahkan para pejabat-pejabat, lurah perasaan teh wah pinarakaeun, camat pinarakaeun, kapolsek pinarakaeun, nu ngomongna pundungan. Yang ngomongnya itu ustadnya itu kalau nggak dikasih berkat marah, sedangkan Pak Camat nggak marah kalau nggak dikasih berkat. Atau hebatan Pak Camat berarti Orang pisangan ya? orang pisangan, Ustadznya pisangan. pisangan pondok. Masya Allah. Yuk kita gabungkan dengan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Uiddat lil mut, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa surga nan indah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jelas. Masya Allah. Sampailah di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kita dulu mau berangkat ke tanah suci, ini belum ada pesawat terbang, harus pakai kapal laut. Dan rata-rata kalau berangkat ini 10, paling yang pulang paling hebat ini 50%. Lamun 10 nu balik 5, nu paeh sabaraha eta? 5 termasuk Haji Pendi. Ya Allah. Betapa luar biasa informasinya di kapal layar itu sampai mencapai 1 bulan. Abah sepuh dulu pertama naik ke tanah suci menggunakan kapal layar. Ini di kapal layar ini sampai menghatamkan kitab Bukhari. Ngaji. Seorang syekh besar kebetulan pada saat itu sebagai yaitu pembimbing, maka mengajarkan kitab Bukhari sampai hatam waktu ketika perjalanan. Masya Allah, coba Haji Pendi eta ka Mekah eta ngahatam ke naon? Naik pesawat, ya kan? Kemudian ada pramugari. Kenapa itu Haji Pendi endek ka Mekah di jero kapal neuleuh pramugari geulis kunaon neuleugan S2 na bae. Naon eta S2? Susu. Segala S2-nya gede. Ditarima moal haji na model kos gitu. Ya Allah ya Robi, pen atuh mikir. Sayang kalau ngeliat kayak gitu. Saya nggak kelihatan kalau nggak dilihat. Betapa perjuangan dulu orang-orang tua kita ketika sampai di Makkatul Mukarramah untuk berangkat menuju Madinatul Munawwarah, ini harus jalan kaki. Perjalanan Makkah Madinah ini sama dengan Jakarta Surabaya. Masya Allah, berapa puluh kilo, berapa ratus kilo perjalanan Makkatul Mukarramah sampai Madinatul Munawwarah. Gusti nu Agung,
sedangkan tukang es di jalan. Cilok, cilok. Tukang cilok. Tukang cilok. Termasuk nggak ada itu tadi dibungkus di itu teh daun teh tadi. Otak-otak. Nggak ada otak-otak. Masya Allah. Nggak ada tempat berteduh. Perjalanan panjang luar biasa. Cerita Abah Sepuh sepanjang perjalanan Makkatul Munawwaroh sampai Madinah, di sana banyak makam-makam karena dalam perjalanan itu banyak yang meninggal dunia. Dimakamkan di pinggir jalan itu, dimakamkan di pinggir jalan itu. Masya Allah, betapa berat perjalanan. Untuk mencari apa? Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila magfirah. Lamun geus dibere ampunan pasti bakal dibere sorga Allah Subhanahu. Insyaallah urang kabehan ka sorga, amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Tuh sampai di masa kita betapa luar biasa dipermudah oleh Allah ampunan itu, dipermudah oleh Allah surga itu. Hanya Jakarta, di Jakarta yaitu Jeddah hanya cuman 9 jam perjalanan melalui pesawat, hanya 9 jam. Masya Allah, dari Makkah ke Madinatul Munawwaroh sekarang hanya beberapa jam. Gusti nu agung ieu kan tetap dibere ampunan jeung sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang akan mau berangkat yaitu Bapak Sukron Makmun, kemudian Abdul Rosid, kemudian Siti Istiana, Siti Mae Zahro dan Siti Mahmuroh. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, diberikan kelancaran di jalannya, diberikan kesehatan, dan selalu terus beribadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, haji eueuh deui iwalti bagianana dibere sorga. Numanta kabeh harayang marunggah haji lantaran jaminana sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemerintahan kita sangat luar biasa memfasilitasi dan supaya lebih mudah ini terus bekerja keras supaya jamaah haji lebih nyaman, lebih tertib, tapi tetap ini mendapat magfirah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman permasalahannya sekarang ini kenapa Pak Camat, Pak Kapolsek, ini permasalahannya terjadi kontra dan sebagainya. Begini masalahnya. Dulu semua santri ustadz dimanapun tidak ada yang enggak mengkaji kitab, yaitu kitab Sapina, kitab Riyad, kitab-kitab yang wajib dikaji yaitu pesantren-pesantren. Di situ dijelaskan bahwa kalau kita mau wudhu pakai media wudhunya itu pakai media air. Kalau tidak ada air ini medianya tanah, bertayamum. Kalau air tidak ada, tayamum tidak ada, kita sebagai mazhab Syafi'i maka disebut pakidut tohurain. Tidak ada media air dan tidak ada media tanah, sehingga kita sholat lihurmatil wakti. Tapi kan sekarang kencang di berbagai manasik haji bahwa udah aja tayamumnya ke jok kapal. Nah, jok kapal
ribut, akhirnya permasalahan. Ini kan enggak sesuai dengan apa yang di perkampungan ini dijelaskan. Kok ini suruhnya ke jok kapal? Nah ini permasalahannya di kitab yaitu kagak ada. Adapun misalnya mau lintas mazhab ini kan berat luar biasa. Inilah yang rancu di masyarakat, yang harus diperhatikan sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan yang komplit. Ini yang harus kita perhatikan. Berbicaralah apa adanya. Ini adalah tidak mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Kalau memang mau taklid pakai mazhabnya taklid yang jelas. Kalau enggak ya enggak. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai harus pakai jok kapal. Tuh, ini kan ini bermasalah dengan kiai-kiai yang sudah menjelaskan. Mulai ego keluar. Wah, kiai kampung itu belum ketemu kitabnya, disesuaikan sungut siak wai. Ngomong kencan kapanggi kitabnya disesuaikan sungut siak wai. Sagede kumaha sing ustadna, sagede kumaha kiaina ini yang membuat yang jadi riweuh kan polisi. Ribut ustad jeung ustad. Loh, akhirnya kan kata Kiai Supendi, kenapa sih pakai jok kapal? Karena jok kapal itu asalnya dari tanah juga, jadi boleh dipakai. Oh, kenapa rendah amat pikiran, kenapa enggak ke teteknya di pramugari? Kalau tetenya pramugari itu kan dari tanah juga kan? Udah aja daripada ke jok kapal kita tayamumnya ke teteknya pramugari. Paling gak marah pemajikan. Masya Allah, artinya ini jangan sampai kontradiksi di permasalahan itu. Karena sudah mengakar ustadz, kiai, kajian-kajian dalam kitab itu seperti itu. Media berwudu itu adalah air. Bila tidak ada air maka pakai tanah tayamum. Bila mana tidak ada maka ini disebut pakidut tohurain, maka ini sholatlah lihurmatil wakti, enggak usah memaksakan seperti itu. Nah iyalah supaya kan polisi enggak tahu hukum masalahnya kan, hukum agama di hukum negara menyaho. Tapi kan riweuhna kan polisi, ustad nu ieu jeung ustad nu itu ribut. Tuh satu yang jadi konflik permasalahan. Kadang-kadangnya memaksakan. Kedua dalam mazhab kita Syafi'i dijelaskan dalam berbagai kitab itu menolak istri mau satu-satu, kalau udah jadi tiga ya tiga. Mau sekaligus tolak tuki salah sah, kamu talak tiga, ini jatuh tiga, ya kan? Inilah pelajaran yang telah mengakar. Tapi kan dengan mudah sekarang kalau menjatuhkan tolaknya sekaligus tiga, jatuhnya satu saja. Riweuh deui be ieu ustad nu itu ribut deui jeung ustad nu ieu. Pan polisi deui bae eta kan misakeun kan? Siapa yang salah? Nah ini konflik ini yang harus kita pelajari lagi, permasalahan keributan di masyarakat antara ustadz dan ustadz, kiai dan kiai. Ini kadang-kadang banyak sekali yang mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan pemerintah, tapi ini memaksakan hukum. Inilah yang membuat rancu di masyarakat. Apakah berani kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu untuk mengganti kitab-kitab yang sekarang kita kaji? Nah iya nu jadi permasalahan geus urang mah tuturkeun bae ulama-ulama baraheula nu geus jelas nya nama benerna, nu geus jelas ieu aya di hampura Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang paling untung kita yang duduk sekarang di sini. Bu, euy, ada ya teu? Harees tante. Bu, hayang ka sorga embung. Masya Allah. Apa yang membuat untung?
Bapak Sukron Makmun dan keluarga di sini mau berangkat ke tanah suci, ya kan? Kemudian insya Allah beliau dan rombongan berangkat ke tanah suci, harus mengeluarkan uang banyak, menunggunya lama, betul? Kemudian perjalanan panjang yang sangat luar biasa. Tapi kita yang duduk di sini hanya mendoakan mudah-mudahan jamaah haji diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mendoakan yang berangkat ke tanah suci, kita akan diberikan pahala sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jelas. Jelas. Masya Allah diuk doang di dia, ya kan? Diberi kue, diberi berkat, diberi amplop, bari menang sorga, untung teh, untung kan, hanya ngadoakeun doang, urang yuk doakeun jamaah haji wabil khusus keluarga Bapak Sukron Makmun sekeluarga, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam perjalanannya dan bisa kembali lagi membawa predikat haji yang mabrur, haji yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Nanti Bapak saya ini Sukron Makmun datang dan keluarga bawa predikat haji yang mabrur dan yang makbul, kita pun akan mendapatkan pahala seperti itu. Tuh, jelas. Jelas. Untung kan? Mentakan geus teu kudu ka Mekah ngadoakeun bae. Asal aya nu ka Mekah datang, asal aya nu ka Mekah datang bae. Geus bae nyalindung bae di si imahna. Tapi kita mengharapkan kita semua bisa berangkat ke tanah suci. Insya Allah, amin ya Robbal alamin. Bagaimana Kiai caranya? Udah ya, para ulama-ulama menjelaskan, perbanyak baca sholawat, terutama sholawat Ibrahim yang biasa kita baca setiap sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Setiap pada sholat minimal 1 kali atau 3 kali atau kita 11 kali. Geus ulah leuwih ti sakitu. Berat teuing. Ya, habis sholat minimalnya 1 kali atau 3 kali atau 11 kali, insya Allah kita dinasibkan oleh Allah bisa berangkat ke tanah suci. Ya, ama Abah Haji mau diijazahkan sholawat Ibrahim. Kalau Abah Haji bilang ajaztukum, jawab qabil tuh ya, ajaztukum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah mau untuk membaca sholawat dan dinasibkan untuk berangkat ke tanah suci. Seperti saudara kita, tetangga kita, Bapak Makmun sekeluarga, ya Sukron Makmun sekeluarga yang sekarang tahun ini mendapat panggilan untuk berangkat ke tanah suci, karena ini tidak sembarangan. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpidato atas perintah Allah, ya ayuhan nas qad faradtu alaikumul hajj fahajju. Wahai segenap umat manusia, Allah mewajibkan untuk melaksanakan haji, maka bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di situ Bapak Sukron Makmun ketika dalam masih alam arwah menjawab labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Maka yang menjawab itu pasti ketika di alam bumi ini, di alam dunia akan mendapat bagian ke tanah suci Makkatul Mukarramah. 2 kali menjawab labbaik Allahumma labbaik, akan 2 kali ke tanah suci. Tidak menjawab sama sekali, walaupun jabatannya tinggi, walaupun kaya,
tidak akan dinasibkan untuk berangkat ke tanah suci. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dulu kita waktu di alam arwah menjawab labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dicukupkeun sakieu mauizah ti kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya barokahna. Intina pesan kaula ka jamaah haji, betapa luar biasa perjuangan kolot-kolot urang baheula ketika endek ka tanah suci mendapat atau menggapai magfirah dan surga Allah. Maka jangan disia-siakan ketika kita dinasibkan untuk ke tanah suci. Perbanyak membaca sholawat dan perbanyak tawaf yang sangat luar biasa. Intinya jangan dilalaikan waktu-waktu yang hanya sekarang itu 40 hari di perjalanan berangkat dan pulang ya. Urang doakeun bibarkati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta sahibu fi safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Ihfadna wa iyahum, ihfadna ya Allah wa iyahum. Bapak syukran Mahmud, Bapak ihfadna ya Allah wa iyahum min kulli afatin wa ahatin, min kulli afatin wa ahatin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.